saudari, pada pagi hari ini kita berkumpul di sini untuk menyaksikan kesatuan yang akan didirikan oleh saudara Benedict dan saudari Clarice. Dan sememangnya kesatuan yang mereka akan dirikan ini adalah atas nama Kristus Tuhan kita. Maka itu melalui gereja Tuhan akan memberikan Anda berdua kesatuan ini melalui sakramen perkawinan. Namun sabda yang kita telah dengar sebentar tadi, sememangnya ia datang untuk memberi nasihat kepada pasangan yang mau berkahwin, dan apabila pasangan itu nanti setelah digelarkan sebagai suami dan istri, apakah tanggungjawab yang perlu kamu laksanakan seperti mana yang diminta oleh Tuhan melalui sabdanya. Dalam pewartaan kedua surat pertama Rasul Petrus, apa yang disentuh Petrus di sini berkenaan dengan keutamaan yang perlu ada pada si suami dan si istri ataupun pasangan pengantin itu. Jadi pada mau tanya, antara Benedict dan Clarice, apa keutamaan yang perlu ada pada diri kamu supaya kamu menjadi suami yang baik, istri yang baik? Apa keutamaan yang perlu ada dalam diri kamu? Cinta kasih. Benedict, dia tidak jawab pada, dia serius saja. Yang kau serius? Apa keutamaan Benedict? Tanggung jawab. Satu bilang cinta kasih, satu bilang tanggung jawab. Kamu pikir-pikir, betulkah itu? Ini akan datang kalau keutamaan itu ada dalam diri kamu. Yaitu keutamaan adalah Tuhan, meletakkan Tuhan sebagai yang pertama dalam diri kamu. Kalau keutamaan ini ada dalam diri kamu, sememangnya tanggung jawab itu akan ada, cinta kasih itu pun akan ada. Sebab Tuhan yang membantu kamu agar kamu lebih bertanggung jawab, lebih mengasihi antara satu sama yang lain. Maka itu Benedict dan Clarice utamakan Tuhan. Dalam arti kata yang lain, letakkan Tuhan sebagai yang pertama dalam diri kamu. Paham? Macam mana kamu buat begitu supaya dia yang pertama dalam diri kamu? Beri pada satu contoh. Diorang pun mau dengar nih. Apa? Selalu bawa istri pergi sambayang, artinya menguduskan hari Tuhan. Begitukah? Begitukah Benedict? Artinya selalu menguduskan hari Tuhan. Begitu? Clarice, apa jawapan? Saling mengampuni. Saling mengampuni. Pada katakan tadi, untuk bagaimana kita boleh letakkan Tuhan sebagai yang pertama. Benedict bilang kuduskan hari Tuhan. Ya, sememangnya kita perlu kuduskan hari Tuhan. Itu salah satu tindakan yang ada pada diri Anda, yang Anda mengatakan bahwa Tuhan itulah yang kami letak sebagai yang pertama dalam diri kami. Maka itu tiap minggu pergi ke misa, tiap minggu adalah hari di mana diperuntukkan kepada kamu untuk kamu kuduskan. Berbuat demikian secara tidak langsung kamu mengatakan bahwa Tuhan itulah yang utama dalam diri kamu. Paham? Benedict dan Clarice. Dan ini yang dikatakan Rasul Paulus, Rasul Petrus dalam pembacaan kedua. Utamakan Tuhan dalam diri Anda, dan segala yang lain itu Tuhan akan berikan kepada Anda. Namun Benedict dan Clarice, kesatuan yang kamu dirikan pada pagi hari ini, ianya sangat mudah pecah. Sangat mudah pecah. Cukup dengan satu kecemburuan, kesombongan, kesatuan ini boleh pecah. Maka itu peliharalah, peliharalah kesatuan ini dengan menguduskan Tuhan dalam diri kamu.
Dan jika ini kamu lakukan, walaupun ada ancaman dari luar, coba untuk memecahkan kesatuan yang ada pada kamu, dia tidak akan berjaya. Sebab Tuhan yang akan membantu kamu untuk mengalahkan semua ancaman itu. Maka itu jangan lupa, utamakan Tuhan, kuduskan hari Dia. Dan dalam pewartaan Injil, satu nasihat yang Yesus berikan kepada pasangan suami istri, bahwa kesatuan ini bukanlah untuk sementara, tetapi ianya untuk selama-lamanya. Paham Benedict dan Clarice? Dan jika kesatuan ini sememangnya seturut kehendak Tuhan, maka perintah Tuhan itu mudah kamu laksanakan. Seperti dalam pembacaan pertama, ada perintah Tuhan di sana yang Dia mau kamu buat. Apa itu? Tunduklah pada suamimu. Benedict, pembacaan pertama tadi ada perintah Tuhan yang Dia suruh kamu buat, yang perlu kamu buat. Ada? Dapat tangkap? Pada bacalah. Tapi mesti kamu ikut ini cakap Tuhan. Dia bilang sini, beranak cuculah dan bertambah banyak. Kamu tahu apa arti dia? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Dan ini perintah Tuhan. Kalau kita mau tahu kepenuhan dalam satu perkawinan antara lelaki dan perempuan, kepenuhan ini dapat kita lihat hanya dengan kurnia anak. Kurnia anak. Maka itu ini perintah Tuhan. Dia katakan beranak cuculah. Jadi ini satu perintah Tuhan. Dan jangan kamu abaikan perintah Tuhan ini. Ini satu perintah yang kudus, mulia di hadapan Tuhan. Maka itu saudara dan saudari, bagi kita yang hadir pada pagi hari ini, kita berdoa bagi Benedict dan Clarice. Siapa dia punya saksi nih? Mana saksi dia? Kamu dua. Kamu tahu apa itu jadi saksi? Apa? Berdiri dulu pada tidak nampak mulut kau. Membimbing mereka. Membimbing mereka. Selain daripada membimbing apa? Menjadi contoh. Menjadi contoh. Yang kamu ini menjadi contoh bagi mereka. Supaya mereka nampak kamu, dia katakan, nah inilah contoh, dia katakan. Jangan kasih contoh yang tidak baik. Kalau contoh mau ginum supaya mabuk, bagus ke itu Benedict? Bagus kah? Tidak kan? Nah, jangan ikut. Kalau itu saksi kau mau ginum supaya mabuk, jangan kau ikut dia. Itu tidak bagus. Sebaliknya kau akan tegur. Kau cakap, kau sebagai saksi saya bilang, sepatutnya kau kasih saya contoh yang baik, supaya saya dapat berjalan dengan baik. Itu pada cakap saja, jangan kau marah. Tidak betul-betul itu terpulanglah. Yang satu saksi, paham apa maksudnya jadi saksi? Apa? Membimbing mereka, berjalan bersama dengan mereka. Kalau mereka tidak pergi sembahyang, apa kamu punya hak? Tegur. Ya, tegur mereka. Suruh mereka pergi sembahyang. Itu kamu punya tanggung jawab sebagai saksi. Kamu selalu pantau mereka. Kalau tidak pergi sembahyang, tegur mereka. Pergi sembahyang. Paham Benedict dan Clarice? Sebab ini mereka ada kuasa ini. Ada kuasa. Apabila berkaitan dengan Tuhan lah, mereka ada kuasa untuk menegur kamu. Sebab mereka saksi dalam kesatuan yang kamu dirikan pada pagi hari ini. Saudara dan saudari, dengan penuh kegembiraan, marilah kita teruskan upacara kita ini dan berdoa agar Tuhan memberkati mereka berdua. Benedict dan Clarice, maukah kamu merasmikan perkawinan ini sebebas-bebas kamu
dan menurut keinginanmu sendiri? Saya mau. Saya mahu. Mahukah kamu mengasihi dan menghormati di antara satu sama lain sebagai suami istri sepanjang hidup kamu? Saya mau. Saya mahu. Mahukah kamu menjadi ibu bapa yang baik bagi anak-anak yang diberi oleh Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang-orang Kristen yang setia? Saya mau. Saya mahu. Saya Benedict memilih engkau, Clarice Judith, menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu baik pada masa suka dan duka maupun di waktu sehat dan sakit. Dan saya mau mencintaimu dengan menghormati engkau seumur hidupku. Saya Clarice Judith memilih engkau Benedict menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu baik pada masa suka dan duka maupun di waktu sehat dan sakit. Dan saya mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidup.
magic in us is stronger and stronger. It's in your touch. I don't ask much. I don't want a gift. I just need your love. Can you feel it coming? Can you feel it coming? Can you feel it? Can you hear that sound in your heart so loud? Can you feel it coming? Can you feel it coming? Can you feel it? Can you hear that sound in your heart so loud? It's all for you in days like these. Never forget what you mean to me. It's all for you. Do you feel it too? This is the moment your dreams come true. Nothing compares. I wanna show you just how much I care. There's so much I owe you, so tell me where. I'll take you there. I don't need a gift, I just need your love. Can you feel it coming? Can you feel it coming? Can you feel it? Can you hear that sound in your heart so loud? Can you feel it coming? Can you feel it coming?
teman-teman. Kami jumpa di Giant Kolombong. Bukan alang-alang, Cinta Muka Buku bertemu di Giant Kolombong. Jadi budak-budak muda-muda jangan malu pergi Giant. Boleh berjumpa cinta mah. Nah, jadi soalan yang seterusnya yang memulakan ataupun memberi luahan. Saya suka kau, saya cinta kau. Ih, girikitan sia. Coba ya kita tahu siapa yang kasih mula. Artinya siapa menyatakan rasa cinta pertama? Siapa duluan bawa couple? Perempuan. Betul. Oh iya, itu nama dia bukan cinta buta. Cinta yang telah diberkati itu. Soalan yang seterusnya, yang memilih tarik pertunangan. Siapa yang pilih tarik? Bertunang Tarik kamu? tunang, tarik tunang. Oh, noliwan dikasih. Calon tunang, saya sendiri. Calon tunang artinya pengantin perempuan sendiri yang memilih untuk tarik tunang mereka. Kalau yang itu perempuan yang pilih. Seterusnya, kalau tarik kawin kita enggak mau tahu. Enggak payah tahu siapa yang pilih tarik. Sebab kadang-kadang saya tahu tuh dari mana. Yang seterusnya, di mana hala tuju selepas ini? Mungkin mau buat rumah sendiri, mau balik rumah mentua bahagia rumah pengantin perempuan, rumah lelaki. Ada sudah hala tuju? Oke, dia belum bersedia. Kita tanya perempuan. Kalau saya pulang di rumah saya. Dia bilang, kalau saya pulang di rumah saya. Kita tanya lelaki lagi. Saya pun mau pulang rumah saya, pasal saya ada rumah. Kejujuran dari seorang pengantin lelaki. Oke. Sebenarnya tidak boleh tanya batu soalan tuh, tapi kita buat hiburan hari ini. Soalan yang terakhir, yang biasanya orang mau dengar. Biasanya ini berkaitan dengan rezeki yang masa depan. Tapi kalau boleh kita buat target awal-awal. Berapa bilangan anak kau mau? Saya tumbuk kalau satu saja. Kalau ada rezeki mau 4 sajalah. Berapa saja yang Tuhan kasih anugerah sama saya terima saja. Bagus, syukur. Dia bilang kalau dapat 8 pun dia terima, dapat 4 pun dia terima, kalau dapat 1, kalau boleh tambah lagi lah. Jadi ini malam oke? Hoi Buli, semangat ya, boleh? Hui, tadi di gereja bukan main serius. Tidak Pak, itu hiburan saja yo. Jangan kamu ambil hati ya. Still on my clothes like your hands on my body. Every time I check my phone, I wish someone was diving.